Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Camelia Yunika Elizabeth dari Pendidikan Akuntansi IUP 2019 dengan absen nomor 14. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran. Lebih tepatnya metode pembelajaran snowball throwing. Nah, apa sih metode pembelajaran snowball throwing itu? Seperti apa sih bentuknya? Ingin tahu lebih lanjut? Simak video berikut ya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang snowball throwing ya, metode pembelajaran snowball throwing. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya kita next aja ya. Langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke metode pembelajaran snowball throwing, kita lebih dulu mempelajari tentang metode pembelajaran ya, atau learning methods. Nah, definisi dari learning method sendiri atau metode pembelajaran merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Nah, seperti itu. Dan dari metode pembelajaran sendiri ini ada bermacam-macam ya, teman-teman. Tidak hanya snowball throwing, ada juga yang teknik, yang metode pembelajaran diskusi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, snowball throwing sendiri adalah suatu model pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola ya, dan atau kertas pertanyaan lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada tujuan dari metode pembelajaran snowball throwing. Yang pertama yaitu melatih kesiapan siswa. Melatih kesiapan dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. Nah, jadi di sini kita saling jadi rasa ingin tahunya itu diasah gitu ya teman-teman, dan bisa saling berbagi pengetahuan juga. Jadi nanti siswa bisa menjadi lebih kritis gitu. Nah, kemudian ada siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat penjelasan dari guru yang secara khusus disiapkan oleh guru serta mengarahkan penglihatan, pendengaran, menulis, dan berbicara mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian model pembelajaran ini dapat membangkitkan keberanian siswa nih dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain. Nah, biasanya kan kalau lebih ke metode pembelajarannya lebih ke ceramah itu jadinya siswa lebih pasif ya. Nah, jika metode pembelajarannya ini seperti snowball throwing ini kan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, jadi itu lebih itu ya, kayak dibagi-bagi gitu. Jadi nggak terfokus sama guru saja. Jadi kan nanti pembelajarannya itu siswa bisa saling berinteraksi gitu, saling memberikan pertanyaan juga kan ini. Jadi itu siswa yang biasanya cuma iya saja, cuma mendengarkan saja, itu bisa berani bertanya gitu kepada temannya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari snowball throwing itu adalah melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan baik gitu. Nah, ini tadi kan
kita juga sebelum melakukan gamenya itu siswa juga sudah dijelaskan materi dulu ya. Nah setelah itu siswa juga dibagi ke dalam kelompok dan di kelompok-kelompok itu mereka melakukan diskusi kemudian nah jadi kan karena tadi siswa terlebih dahulu sudah diskusi ya bersama teman-temannya sebelum melakukan permainan ya, itu jadi siswa kan bisa lebih siap lah, kira-kira sudah lebih siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya juga serta dari gurunya. Nah, kemudian merangsang siswa untuk mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dalam pembelajaran tersebut. Terus dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman maupun guru. Nah, sejauh ini kan memang para siswa itu lebih pasif karena mereka cenderung takut salah atau bagaimana gitu, atau takut diejek temannya gitu. Nah, dengan adanya metode pembelajaran snowball throwing ini siswa kan lebih berani gitu, karena memang mau tidak mau siswa yang mendapat bola itu dia harus menjawab pertanyaan maupun membuat pertanyaan gitu, dan memang setiap siswa harus membuat pertanyaan gitu. Nah, selanjutnya siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Nah, sekali lagi ini metode pembelajarannya memang dibagi menjadi kelompok-kelompok ya. Jadi siswa itu bisa berdiskusi dulu gitu. Dan ketika salah satu temannya mendapat bola, itu juga mereka menyelesaikan pertanyaan dari kelompok lain itu dengan bersama-sama gitu, dengan kerjasama, dengan diskusi gitu. Nah, kemudian siswa akan memahami makna tanggung jawab. Nah itu tadi ya, karena apabila ketika dia mendapat bola itu ya dia harus menjawabnya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas bola itu, atas pertanyaan yang dia dapat. Jadi dia harus menjawabnya, entah itu tadi benar ataupun salah gitu. Dan sepertinya tidak ada jawaban yang salah ya, mungkin lebih ke kurang tepat saja gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari snowball throwing dari metode-metode lainnya ya. Nah, yang pertama dari kelebihannya sendiri itu tentunya suasana kelas menjadi menyenangkan. Nah, apalagi ini bentuknya game gitu, jadi siswa nggak fokus mendengarkan guru saja seperti itu. Dan ini kan siswa jadi dikelompok-kelompokkan gitu ya, jadinya siswa itu bisa saling belajar berdiskusi dengan teman-temannya. Dan karena ini game ya, ada lempar-lemparan bola gitu, bola kertas, jadinya itu siswa gak lebih seru, lebih ada tantangannya juga kan. Nah, kemudian yang kelebihan nomor 2 itu siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, ya itu tadi, karena siswa kan harus membuat pertanyaan ya. Nah, itu dari awal tuh siswa udah harus mikir dulu ini pertanyaan seperti apa dan kira-kira jawabannya itu seperti apa. Karena seperti kalau kita membuat pertanyaan kan pasti kita juga harus tahu ya jawabannya itu apa. Jadi siswa itu lebih termotivasi gitu. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya gitu. Jadi kan lebih kritis gitu tentang, dan siswa tentunya harus lebih memahami pelajaran juga kan dengan seperti itu. Nah, yang ketiga, siswa terlihat aktif. Nah, pastinya ya aktif lah ya, soalnya ini kita saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan gitu. Jadi lebih seru dan siswanya juga lebih tertantang juga pastinya ya. Karena kan tidak hanya yang ditunjuk itu saja, melainkan lebih ke random gitu. Nah, yang nomor 4, pendidik tidak repot menyiapkan media. Nah, ya karena ini medianya lagi kan itu dari kita sendiri ya, langsung dilakukan gitu, dan peralatan atau media yang diperlukan cuma kertas tadi, dan pastinya di kelas ada kertas lah ya, pastinya sesuatu yang sudah tidak asing lagi gitu, di kelas itu pasti ada kertas gitu. Nah, dan kertasnya itu tadi dibuat seperti bola-bola gitu, dikepalin terus nanti dilempar gitu. Kemudian yang kelima, siswa lebih memahami materi. Nah, kembali lagi tadi ya seperti yang nomor 2,
Karena siswa kan sebelum membuat pertanyaan itu harus berpikir dulu ya, harus memahami materinya, dan agar bisa membuat pertanyaan itu dia juga harus tahu gitu jawabannya kira-kira seperti apa gitu. Dan ketika dia mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain pun dia harus berpikir juga ya, harus memahami materi juga agar bisa menjawabnya gitu. Kemudian yang untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu bergantung pada kemampuan siswa. Nah, ini sekali lagi kalau pertanyaannya itu kalau siswa itu cuma membuat pertanyaan yang kira-kira dia cuma tahu gitu saja, kan jadinya materinya itu lebih sempit gitu ya. Terus yang kedua memerlukan waktu yang panjang. Nah, soalnya ini kembali lagi soalnya ini kan pembelajarannya itu ada gurunya memberikan materi dulu, kemudian ini membagi lagi menjadi kelompok-kelompok diskusi dan melakukan diskusi dulu ya. Nah, ketika melakukan diskusi itu kan gak bisa cuma sebentar, tentunya harus cukup lama gitu, biar siswa juga benar-benar paham dengan materinya. Kemudian barulah sesi gamenya yang klimaksnya ya, saling melemparkan pertanyaan gitu. Kemudian yang ketiga, siswa yang nakal cenderung berbuat onar. Nah, ini pasti ya, kalau di kelas yang kelompok-kelompok gitu pasti siswanya yang suka nakal gitu pasti kayak suka ngeramein gitu. Dan jadinya tuh kadang malah pada iseng sendiri gitu. Kalau yang nggak mau membuat pertanyaan, nggak mau berpikir gitu, nggak mau berpikir lebih kritis kayak tentang pertanyaan yang mau diajuin, dia malah cenderung lebih ke santai, lebih ke udahlah main aja gitu, ngapain sih terus ramein kelas gitu kan. Terus yang keempat adalah siswa seringkali gaduh. Nah, ini tadi seperti yang nomor 3 ya, siswa jadinya kan karena ini kelasnya rame ya, itu pasti kalau ada siswa yang lemparin pertanyaan gitu pasti nanti langsung pada histeris atau gimana gitu. Pastinya siswa lebih gaduh sih ya, lebih ramai, lebih agak susah dikondisikan tentunya. Karena memang siswa juga jadi lebih aktif juga. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah langkah-langkah dari metode snowball throwing itu sendiri. Nah, yang pertama itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu guru menyampaikan materi. Yang kedua itu guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi yang pertama tadi kan guru menyampaikan materi. Nah, misalkan ini mata pelajaran ekonomi ya. Nah, itu nanti guru menjelaskan tentang subbabnya dulu. Pertama, misalkan itu ada tentang pendapatan nasional ya. Jadi guru itu menjelaskan tentang pendapatan nasional itu apa, seperti itu. Nah, terkait materinya. Nah, setelah itu guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi kan dalam materi tadi kan ada materinya tadi ke pendapatan nasional. Nah, itu nanti gurunya bisa meminta siswa untuk mempelajari tentang itu ya, tentang materi-materinya. Kemudian siswa melakukan diskusi. Nah, melakukan diskusi dan juga menyiapkan pertanyaan untuk game nantinya. Kemudian yang keempat, guru memberikan selembar kertas untuk menulis pertanyaan. Nah, kemudian itu setelah guru memberikan selembar kertas ya untuk menulis pertanyaan dan siswa kan sudah menyiapkan pertanyaan. Nah, kelima itu nanti siswa membuat bola kertas berisi pertanyaan. Tadi kan kertasnya contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kan kita sudah membuat pertanyaan, kemudian ditulis di selembar kertas ya. Nah, itu nanti kertasnya bisa diremas-remas seperti ini ya, dibuat seperti bola. Nah, ini jadi seperti bola salju kan, karena warnanya putih jadi benar-benar snowball. Nah, ini nanti dilempar gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, langkah selanjutnya yang keenam itu
langkah yang keenam, guru menjelaskan bahwa kelompok yang mendapat bola harus menjawab. Nah, untuk memulai gamenya itu tadi ya, kan semuanya sudah menyiapkan pertanyaannya dan bolanya ini ya, bola saljunya. Nah, itu nanti gurunya memulai gamenya dulu nih. Guru juga menyiapkan bola salju berisi pertanyaan juga. Nah, itu nanti gurunya menjelaskan ya. Dijelasin kalau nanti yang mendapat bola ini, bola salju ini harus menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian nanti gurunya langsung memulai permainan nih, langsung melemparkan bolanya, bola ini, bola saljunya berisi pertanyaan dari gurunya itu ke salah satu kelompok. Nah, selanjutnya ya, setelah gurunya itu tadi melemparkan bola pertanyaan ya untuk memulai permainan, itu kelompok yang berhasil menjawab lanjut nih melemparkan bola kertasnya ke kelompok lain gitu. Nah, jadi dan begitu terus sampai ya untuk waktu atau durasi yang ditentukan oleh gurunya ya. Nah, dan terakhir adalah guru memberikan kesimpulan gitu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman penjelasan dari metode snowball throwing atau lemparan bola salju. Nah, mohon maaf apabila mungkin ada salah-salah kata ya dari saya atau ada penjelasan yang mungkin kurang sesuai. Mohon maaf sekali dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya sampai detik ini juga ya. Terima kasih sekali. Saya yakin pembelajaran kali ini akan sangat berguna untuk kita bersama. Semoga kita bisa memahaminya dan juga mengamalkannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.